teman-teman. Kali ini kita akan mereview tentang sepeda Aloyca Confinente versi Aloy 14 in yang sudah saya upgrade. Karena di video sebelumnya saya udah pernah mereview ya versi standarnya. Nah sekarang saya udah mengupgrade. Udah lama sih sebenarnya saya pengen mereview ini, cuma belum ada waktu ya karena kesibukan saya. Jadi ini hasil karya sendiri ya. Saya merakitnya sendiri juga. Kenapa saya mereview ini dan mengupgrade, karena sepeda ini unik ya menurut saya. Dia masih langka, bisa dibilang langka, karena sepeda versi Aloy ini hanya ada di pasaran Singapura. Kalau yang di Indonesia itu kebanyakan yang steel. Dan waktu saya memakai versi standarnya saya merasa kurang nyaman di jalan datar ya, dia nggak ada tenaganya. Makanya saya berupaya mengupgrade supaya ini bisa di quest lebih jauh. Oke, langsung saja kita mereview. Yang tersisa dari sepeda ini sekarang bisa dibilang frame, rim sama jari-jarinya aja, sama aksesoris yang lain. Oke, kita review aja ya. Dari hand gripnya saya pakai kulit sintetis, saya dapat di harga 50.000. Di online banyak ya. Kemudian untuk brake lever ini saya memakai Aloy non brand, saya dapat di harga 30.000 ya kalau ini. Dan untuk kabelnya itu masih bawaan. Kemudian untuk shifter saya memakai Shimano Altus 9 speed, karena bawaan sepeda ini masih single speed, jadi kita harus beli shifternya ya. Dan untuk stangnya ini saya memakai Light Pro Ghost mid rise, ini saya dapat di harga 150.000 ya. Kalau untuk shifter saya dapat di harga 200. Kemudian untuk handle post saya memakai dari produk MXL, dia fix 40 cm. Kalau untuk pemasangannya kita udah pernah mereview ya di video sebelumnya. Ini saya dapat di harga 700.000. Kemudian untuk headsetnya kita memakai headset Light Pro ya. Dia lebih menarik ya kalau Light Pro ya dipasang ya, karena dari bawaannya dia belum bearing. Kalau pakai Light Pro ini dia udah bearing. Dan saran saya kalau mau pakai handle post ya, bukan handle post, itu pilihlah yang baut 1 ya kalau untuk yang tipe-tipe oversize gini, karena dia kan dipasang dengan menggunakan jangkar MTB. Nah sedangkan pengunciannya ini menggunakan jepitan aja, jepitan fork. Itu ngandelin itu aja sih. Jadi saran saya carilah yang pakai baut 1 ya. Waktu di review sebelumnya saya udah mereview bagaimana cara masangnya, dan saya belum memakai headset Light Pro ini. Nah sekarang udah saya pasang headset Light Pro, hasilnya rapat ya, tidak ada jarak antara headset sama handle post. Kalau pakai headset yang standarnya dulu masih ada jarak, karena di situ ada ini ya dratnya ya, drat yang buat ngencengin, karena kan dari bawahnya ini ulir ya, forknya masih ulir. Nah ini kita memakai dengan jangkar MTB ya, bisa dilihat-lihat lagi nanti di video sebelumnya ya. Kemudian untuk ini ya, remnya saya memakai V-brake bawaannya, cuma udah dipoles sedikit biar menarik ya, kinclong. Dan untuk forknya dia masih steel dengan OLD 84 ya kalau dari bawaannya. Kemudian ini untuk bannya, ini ban City Wolf ukuran 14 kali 1.50. Ini produk dari Thailand. Ban ini sangat nyaman sekali ya, dia empuk. Menurut saya sih bisa untuk segala medan, karena di jalan bebatuan dia tidak terlalu berasa ininya ya, gerunjelannya. Kalau
bahasa saya itu gerunjelannya. Kemudian untuk rim sama jari-jari masih bawaan. Yang saya ganti ini hub depan ya, karena hub bawaannya dia belum bearing ya, dia masih pelor, jadi saya ganti yang bearing dengan OXO ya, dengan OLD 74, sedangkan OLD bawaannya 84 ya, langsung aja dijepit nggak ada masalah. Sampai sekarang pun nggak ada masalah, jadi jangan takut patah atau apa, karena ada tingkat kelenturan besi. Kalau cuma menjepit 1 cm mah nggak masalah. Kemudian untuk kabel-kabelnya, ini untuk kabel shifter saya memakai merek Veron. Ini saya dapat di bengkel dekat rumah, dia sangat panjang ya, jadi bisa sampai dari ini shifter sampai ke belakang, dia sangat panjang sekali. Bisa dilihat sendiri ya, dia merek Veron, harganya 20.000. Dan untuk framenya sama dekal ini masih cat bawaan ya, cuma udah dipoles sedikit pakai kompon, walaupun udah lecet-lecet sedikit ya nggak masalah lah, menurut saya sih masih bagus lah untuk cat standarnya. Kemudian untuk pedalnya saya memakai dari Strummer, dia udah bearing quick release, saya dapat di harga 450. Dia udah termasuk ini adaptor buat ditaruh di saddle, itu ada dudukannya sendiri. Dan untuk keloncerannya jangan diragukan lagi ya, kalau udah bearing pastinya lebih loncer. Kemudian untuk crank armnya saya memakai dari Raze dengan bebek kotak chainring 53T, saya dapat di harga 400.000 ini 53T. Kemudian untuk BB nya saya beli dari merek Neko 110, pernah saya pakai 113 juga bisa, jadi pilihannya 110 sampai 113 untuk pemakaian BB nya ya. Saya memakai Neko ini karena dia udah ini ya, warnanya chrome. Kemudian untuk seat clampnya saya memakai Raze, ini ukuran 40,8, saya dapat di harga 60.000 ya, 40,8. Dan untuk pemasangannya bisa dilihat di video sebelumnya, saya memakai Seatpost Lite Pro 33,9 dengan strip muksi, karena dari bawaannya ini dia masih 31,8 ya. Dan untuk bottle cake-nya saya memilih dari merek Beto, di harganya 25.000. Kalau untuk seat postnya saya beli harga 200.000, Post Lite Pro A61 ya. Dan untuk aksesorisnya ini lampu saya memakai yang merek non brand ya, ini murah sih, di online banyak, cuma 25.000. Dan untuk sadelnya ini saya memakai merek yang murah meriah nih, dari Genio, tapi dia udah enak lah menurut saya. Menurut saya sih recommended ya kalau untuk sepeda yang dengan minimal budget, karena dia udah enak sekali. Udah saya coba 41 km dengan memakai sepeda 14 tuh, saya nggak ada keluhan sama sekali nih. Pokoknya terasa enak lah dibanding saddle yang lain yang sekelasnya. Dan untuk lampu saya udah ganti yang ini putih ya, ini ya, saya beli di harga 30.000 di toko online. Kemudian untuk rantai saya memakai dari VK Spot 9 speed, saya dapat di harga 200.000 dulu. Kalau sekarang sih bisa didapat harga 150, 160, udah ada yang jual harga segitu. Dia udah bagus ya, udah hollow dia. Kemudian untuk V-brake belakang masih bawaan, ban City Wolf 14 kali 1.50,
dengan ban dalam swallow ya, ban dalam swallow. Dan untuk rem masih bawaan sama jari-jari. Kemudian untuk hub belakang ini saya memakai oxo bearing karena dengan OLD 130 ya, karena bawaan dari Aloyca ini, semua Aloyca ya, yang steel maupun yang alloy, dia hubnya panjangnya ini OLD nya 110 karena single speed ya. Jadi kita harus membengkangnya ya, melebarkan lagi 2 cm. Kalau untuk besi itu sangat mudah dilebarkan, cuma satu kali dongkrakan pakai dongkrak mobil aja udah selesai lah, udah tercapai. Tapi kalau untuk alloy ini teman-teman harus ini ya, harus berani, karena waktu kita bengkang sendiri ya, kita kan rasanya tuh udah nggak bisa dibengkang lagi gitu kan. Nah, kita paksakan aja sampai dia benar-benar keras. Nah, kita lepas pasti dia akan balik lagi seperti semula. Jadi pas kita paksakan bengkakan pertama tuh paksakan aja sekitar 2 cm lebih lah, 2 cm sampai 3 cm itu ngelebarinya. Nah, itu jangan takut, itu nggak bakalan patah sih menurut saya. Jadi paksain aja lah. Itu yang kebuka paling, bukan pertama itu, yang kebuka paling 1 cm itu kita panjer selama 6 jam, nggak boleh langsung dilepas ya. Kalau langsung dilepas dia pasti akan balik lagi. Jadi kita paksakan aja jadi pokoknya rasanya tuh udah kayak mau patah aja gitu. Kita paksakan aja, kita lebarkan, udah kita coba lepas, kemudian kita lebarkan lagi, kemudian kita diamkan selama 6 sampai 8 jam ya. Kemudian kita cek lagi, kalau udah melebar kita tambahkan lagi, pasti dia akan kelenturannya akan tambah lagi. Pokoknya begitu terus sampai target tercapai ya. Untuk sprocketnya saya memakai sprocket 9 speed 1125 dari Sunrise dengan harga 150.000 saya dapatnya. Saya sarankan kalau untuk sepeda 14 jangan memakai sprocket yang terlalu besar, nanti nggak kepake. Karena untuk ini aja di 25T nya ini saya udah ngerasa dia udah nggak ada tenaganya, terlalu ngicik kalau saya bilang sih. Jadi kita cuma ngambil 11T nya aja biar dia ngacir ya. Kalau untuk RV nya saya memakai Shimano ini ya, apa namanya, Tourney yang short. Saya pakai Shimano Tourney short, saya dapat harga 200. Dan untuk dudukannya, karena dia single speed nggak ada dudukan RV nya, kita beli pakai mereknya Muxi ya, PNP ya, udah PNP dan bisa pilih warna. Dan untuk ini ya, sprocket sama chainring depan ini benar-benar harus ini bisa milih kita, karena untuk frame sepeda Confinente ini dia nggak bisa di loss ya di patasannya. Kalau untuk yang besi, yang versi steelnya itu setahu saya yang di grup teman juga ada yang punya, dia kebanyakan memakai depannya 48 sampai 50T yang chainring depannya. Kemudian sprocket belakang ya syaratnya harus kecil-kecil gini 1125 kalau pengen bisa dipakai semua. Karena kalau dipakai lebih dari 50 dia akan nyentuh frame. Saya juga nggak tahu ya, dia sebenarnya bentuknya berbeda nih antara frame yang alloy sama yang besi nih. Frame belakangnya itu berbeda. Kalau untuk yang alloy ini saya bisa memakai 56T. Udah pernah saya pakai 56, dia udah ngepres ya, jadi bisa kepake paling 5 speed aja, sisanya nggak bisa dipakai karena dia akan nyentuh frame tanpa ketok nih ya. Saya ini frame ini tanpa diketok, jadi frame masih mulus, cuma dilebarkan aja. Kalau yang versi besi itu bisa diakalin dengan diketok atau di press lah, apa ya namanya, biar dia
nggak nyentuh nih rantainya. Ada teman-teman dari grup itu yang memakai begitu. Ada juga yang memakai 58 tuh, dia di custom lagi, tapi dia untuk frame belakangnya dia di custom lagi, jadi dia nggak nyenggol ya. Kalau masih standar sih saran saya kalau yang besi ya jangan lebih dari 50 lah itu. Terus sprocket belakang yang kecil-kecil aja, nggak usah terlalu gede, biar bisa dipakai semua. Saran untuk rantai ya mengikuti speednya aja. Kalau 8 speed ya pakai 8 speed aja, atau 9 speed nggak masalah kalau masih naik satu, biar perpindahannya itu nanti mulus ya. Ya mungkin itu aja sih part-part yang diganti. Dan yang paling penting itu dari sepeda Aleca Confinente ini adalah itu PR-nya kebanyakan tuh di chainring sama sprocket tuh gitu. Jadi saran saya untuk upgrade sepeda Confinente sekalian pakai yang bearing aja biar dia loncer ya, karena kalau antara bearing sama pelor itu sangatlah berbeda banget ya untuk tingkat kelonceran ya. Jadi jangan nanggung-nanggung kalau mau upgrade, sekalian yang bearing aja, jadi dia lebih enak. Nah gitu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan,